Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Ibu dan Bapak Guru yang kami hormati pula. Puji dan syukur kembali lagi terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, juga termasuk kita di dalamnya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, mohon izin pada pertemuan kita kali ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan budaya positif di sekolah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam pertemuan kita kali ini kita akan melaksanakan 3 bagian. Bagian yang pertama, kita akan sama-sama mempelajari tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, tanya jawab. Kemudian yang terakhir, kita akan membuat keyakinan sekolah. Seperti itu. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama penjelasan materi, kemudian tanya jawab, dan yang ketiga pembuatan kegiatan kelas. Baiklah Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ibu, Bapak sudah bisa melihat tampilan di depan, diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai CGP Angkatan 9 tahun 2023. Baiklah Ibu dan Bapak, budaya positif. Apa itu budaya positif? Ibu bisa sampaikan. Baiklah, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 poin pokok yang menjadi acuan yang disebarkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana posisi guru itu mendekati atau menempati 3 posisi utama. Yang pertama, posisinya Ingarso Sung Tulodo. Posisinya di mana Ingarso Sung Tulodo? Posisinya di depan, betul. Ingarso Sung Tulodo posisinya di depan. Berarti di depan kita memberi apa? Memberi contoh, betul sekali. Di depan kita memberi contoh, itu poin trilogi Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ingarso Sung Tulodo memberi contoh, memberi teladan kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, Ingarso Sung Tulodo Ingmadia Mangunkarso. Ingmadia Mangunkarso berarti posisi kita ada di mana? Posisi kita ada di tengah. Seperti apa posisi kita ketika di tengah? Memfasilitasi, betul. Memfasilitasi, menyemangati, seperti itu. Posisi kita di tengah berarti bersama-sama dengan siswa, betul. Memotivasi, kemudian memberi semangat, memberi arahan kepada siswa. Itu Ingarso Sung Tulodo. Ingmadia Mangunkarso. Kemudian yang terakhir, peran guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah Tut Buri Handayani.
Berarti posisi kita ada di mana? Ya, betul. Posisi kita ada di belakang. Tubuh Handayani, kita mendorong siswa dari belakang untuk menemukan jati dirinya, jati diri mereka sebagai siswa. Ibu dan Bapak yang saya hormati, siswa itu membawa bakat, membawa kemampuan dasar yang kemampuan tersebut sudah ada di dalam dirinya, dan kita berusaha untuk memaksimalkan peran kita sebagai guru untuk menuntun siswa. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ki Hajar Dewantara menyebutkan, memisalkan guru itu perannya seperti petani. Kenapa guru diibaratkan petani? Misalkan petani padi, kita guru itu menanam padi. Menanam padi harapannya menjadi apa? Akhirnya, ketika kita menanam padi maka akan menjadi beras, menjadi padi. Menanam padi maka harus siswa itu menjadi padi. Kita menanam padi tidak mungkin mengharapkan siswa menjadi baju. Artinya siswa itu sudah punya bakat alam, bakat dasar, dan kita berusaha untuk menuntut bakatnya. Bagaimana kita cara memupuknya, bagaimana kita cara menjaga dari hama dan penyakit agar tanaman tersebut menjadi baik. Maka pada akhirnya apa yang kita lakukan akan menghasilkan, akan terlihat dari hasil panennya. Kalau kita mengolah atau menjadi petani yang baik, maka padinya pun akan menjadi padi yang baik, akan terlihat. Ya, kalau kita menanamnya, mengolahnya dengan asal-asalan, maka secara otomatis hasilnya pun akan asal-asalan seperti itu. Maka kembali ke awal, nilai keyakinan kebiasaan di sekolah akan kembali ke sini. Maka budaya positif adalah budaya yang kita tanamkan kepada siswa. Bagaimana siswa tersebut, bagaimana tanaman yang kita tanam itu akan menghasilkan produksi yang bagus, akan menghasilkan hasil yang bagus. Bagaimana budaya kita dalam mengolah siswa atau dimisahkan seperti padi tadi. Kemudian contoh di sini atau berpihak kepada murid, disebutkan lagi bahwa kita itu harus menghamba kepada murid dalam arti kita memfasilitasi sepenuhnya kebutuhan murid. Ya, seperti itu. Melayani. Kita hanya menuntun siswa. Kita tidak menggusur siswa, tapi kita menuntun siswa. Menggusur siswa berarti kita memaksakan siswa. Kemudian di sini yang diharapkan adalah siswa mempunyai pribadi kritis, penuh hormat dan rasa tanggung jawab. Baik, mari kita laksanakan juga. Ibu dan Bapak, di konsep inti budaya positif ada 8 poin pokok yang harus kita laksanakan dalam pelaksanaan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Baiklah, kita akan lanjutkan satu bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan penuh tanggung jawab. Ibu dan Bapak, alhamdulillah untuk lingkungan kita sudah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman. Seperti itu, kita
aman dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Positif, tentu lingkungan kita positif dan nyaman agar mampu berpikir. Kita sudah membuat di lingkungan sekolah nyaman, kemudian aman dan positif untuk siswa berpikir bertindak, menciptakan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian rajinnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Seperti tadi paradigma belajar baru itu bahwa kita bertugas untuk menuntun siswa, untuk menuntun murid. Dalam materi lain atau pendapat lain disebutkan bahwa murid itu bukan lagi kertas kosong yang harus kita isi, tapi murid sudah ada catatannya, cuma catatannya masih buram, masih belum jelas. Nah, tugas kita harus menuliskan, menjelaskan, membuat jelas apa tulisan tersebut. Artinya kita harus menggali kemampuan murid, kemampuan dasarnya dengan tidak memaksakan kehendak kita. Kita bersifat menuntun siswa. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Yang pertama disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti mengajar atau belajar. Sementara disiplina berarti mengajar atau belajar, sementara versi bahasa Inggris kuno mengacu pada cabang pengetahuan atau bidang studi. Itu pengertian dari disiplin. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah tata tertib atau ketaatan kepada peraturan. Kemudian disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Ibu dan Bapak, ada poin pokok di sini yang disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu materi atau suatu pendekatan yang menerapkan disiplin yang berasal dari dalam diri siswa. Berarti unsurnya unsur intrinsik, unsur di dalam diri siswa. Jadi sesuatu itu ya keluar dari dalam dirinya. Kemudian dalam disiplin positif di sekolah tidak boleh ada hukuman. Jangankan hukuman, Ibu, hadiah pun dilarang dalam disiplin positif. Kenapa dilarang? Hadiahnya seperti ini. Ketika kita misalkan menyiapkan suatu barang tertentu, sederhananya permen lah misalkan, siswa yang bisa menjawab dikasih permen, siswa yang tidak bisa berarti tidak mendapatkan permen. Nah, dalam disiplin positif itu harus dihindari. Kenapa? Takutnya yang bersemangat itu adalah anak yang dikasih permen, sementara anak yang tidak mendapatkan permen karena mereka tidak bisa menjawab, akhirnya mereka menjadi down, tidak bersemangat. Atau pada pertemuan berikutnya mereka akan tidak bersemangat ketika guru tidak menyiapkan permen. Malah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pernah kejadian ada guru misalkan memberikan hadiah kepada siswa minggu sebelumnya, kemudian minggu selanjutnya anak bertanya, "Pak, mana permennya?" Karena minggu sebelumnya guru tersebut memberikan hadiah reward berupa permen. Itu yang dikhawatirkan ketika hadiah. Ya, hadiah tersebut ternyata menjadi patokan mereka belajar. Mereka semangat ketika mendapatkan hadiah dan ditakutkan ketika tidak ada hadiah mereka tidak bersemangat seperti itu. Lah, kalau berupa hadiah reward nilai itu otomatis kalau nilai maka berupa hasil kerja mereka, seperti itu.
meminta Bu ya. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, diskusi kita sambil diskusi. Siswanya meminta pulpen ketika mereka ketika mereka menjawab, kemudian mereka meminta pulpen seperti itu. Baiklah, itu suatu yang bisa kita diskusikan kembali kepada siswa, berikan pengertian kepada mereka. Yang jelas jangan sampai apa yang kita berikan dan apa yang tidak kita berikan menjadi efek terhadap pendidikan pembelajaran mereka. Mereka bersemangat dan tidak bersemangat seperti itu. Tapi di satu sisi mungkin ketika hadiahnya tepuk tangan itu hadiah yang sangat murah sekali. Beri applause, beri tepuk tangan itu hadiah yang murah. Kalau hadiah seperti itu rasanya tidak akan menjadi efek yang luar biasa, itu sangat bagus, karena dianjurkan seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ada dua poin di sini, kebijakan universal dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang keluar dari dalam diri siswa. Kemudian kebajikan universal nanti kita lihat di tampilan selanjutnya. Baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang budayanya. Artinya semua orang dari suku berbeda, dari negara berbeda, dari bangsa berbeda, dari agama berbeda pun akan menyepakati kebajikan ini, poin-poin ini. Yang pertama, nilai kebajikan yang kita tampilkan atau yang kita pelajari dan kita terapkan di sekolah adalah nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini catatannya, pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bukan hanya memahami, bukan hanya tahu, tetapi mereka menerapkan dan menjalankan. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, yaitu pelajar yang mempertahankan budi luhur, tetap berpikir terbuka dan terintegrasi terhadap budaya lain. Artinya mempertahankan budaya positif dalam negaranya, dalam budayanya, dalam lingkungannya, dan menerima terbuka budaya lain yang masuk dan menyaringnya. Artinya ketika budaya luar masuk dan bersifat positif, maka kenapa tidak menjadikan suatu gabungan terhadap budaya yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mandiri. Pelajar yang mandiri adalah pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka buat. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis memang. Yang keempat, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitasnya. Jadi informasi yang datang kepada siswa tersebut diserap, tidak langsung ditelan mentah-mentah. Diserap, kemudian dipelajari, kemudian informasi tersebut akan disikapi berupa perbuatan setelah mereka berpikir apakah itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik. Kemudian gotong royong, pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Kemudian yang terakhir, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi
dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ibu ada minuman, silakan bisa sambil diminum. Ini profil pelajar Pancasila, dan kita harus memahaminya. Kemudian kita harus memberikannya kepada siswa, memberikan pemahaman kepada siswa, kemudian harus menggali agar siswa tersebut menjalankan nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, budaya positif. Inti budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Ibu dan bapak, kalau kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar kita, makan, kemudian pakaian, apalagi sadar pangan, itu berarti sadar pangan, apalagi papan, kemudian apalagi kebutuhan dasar manusia, ilmu, betul, apalagi kita itu butuh diakui, betul tidak? Butuh pengakuan, kebutuhan dasar manusia itu diakui. Apalagi kebutuhan dasar kita diakui. Kemudian makan jelas, minum jelas, diakui jelas. Sosialisasi kebutuhan dasar manusia. Kita tidak mungkin akan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, betul. Ya. Jangankan kita zaman sekarang, orang zaman dulu pun, zaman purba, ketika mereka sifatnya nomaden, berpindah-pindah, mereka tetap membutuhkan orang lain, kelompok dengan teman-temannya, minimal dengan kelompok kecilnya seperti itu. Maka kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar. Kita ingin makan, ingin minum, ingin diperhatikan, butuh sesuatu dengan pengakuan terhadap diri kita. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia didasari oleh 3 hal. Pertama, kita berperilaku, kita bertindak karena 3 hal. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ibu kenapa pakai helm ketika naik motor? Kita jarang sekali berpikir untuk keselamatan. Zion polisi, intinya takut polisi. Banyak orang, apalagi kalau sudah dandan dan sebagainya, pakai helm itu rusak dandanannya, ya. Rusak dandanannya. Kemudian berat pakai helm. Maka kenapa kita pakai helm di jalan? Jarang sekali orang untuk keselamatan, tapi untuk menghindari hukuman. Lantaran zion polisi, takut polisi, kita pakai helm, ya. Seperti itu. Walaupun ada orang bicara, kalau misalkan pakai helm untuk keselamatan, kalau sudah mau cilaka ada yang cilaka pakai helm kemana? Kalau cilaka, ya seperti itu. Nah, tapi intinya tadi ada motivasi perilaku manusia karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi contohku, ketika kita memberikan hadiah reward kepada siswa yang bisa menjawab, ditakutkan ini siswa berperilaku positif ketika dia hanya mengharapkan imbalan sesuatu. Misalkan hanya ingin mendapatkan permen, ingin mendapatkan pensil, ingin mendapatkan hadiah dari guru. Nah, yang ditakutkan itu ini. Perilaku positifnya bukan dari dasar dia karena ingin bisa, karena ingin paham atau tidak pengertian, tapi ada imbalan di belakangnya. Itu yang paling ditakutkan di sini. Makanya dalam budaya positif
bentuk imbalan, bentuk hadiah harus diminimalisir, bahkan dihilangkan. Bukan berarti kita pelit, ya, bukan berarti kita pelit, tapi kita menghindari hal seperti itu. Kemudian ini ada kesalahan, ini motivasi yang dua ini motivasi ekstrinsik dari luar, yang ini yang satu motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam. Yang diharapkan motivasi itu timbul di sini untuk menjadi pribadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka siswa berperilaku positif, diharapkan perilakunya itu berasal dari dalam dirinya, intrinsik, dorongan dari dalam dirinya, sehingga mereka berbuat sesuatu yang baik dalam dunia pendidikan, khususnya untuk memajukan diri sendiri. Seperti itu. Kita lanjutkan. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini ada 3 poin. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi bila tidak murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, bersifat hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Siswa yang datang ke sekolah terlambat, kata misalkan kata penjaga sekolah, kamu kesiangan, maka kamu tidak boleh masuk ke sekolah. Silakan pulang lagi. Itu hukuman bukan? Hukuman. Nah, kalau karena aturan sekolah gini, kamu datang terlambat, kamu tidak memakai sepatu, tidak memakai pakaian seragam, maka kamu harus menghormat ke bendera di lapang. Hukuman. Kalau begini, sekolah kita punya aturan, tiap hari Senin aturan pakaian putih biru. Ketika kalian tidak memakai pakaian putih biru, maka akan begini. Itu apa? Itu konsekuensi. Ya, itu konsekuensinya ketika siswa tidak. Jadi konsekuensi itu ada aturan dulu. Ya, ada aturan. Kemudian ketika aturannya begini, maka efeknya begini. Itu konsekuensi. Bedanya dengan hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana sifatnya. Tidak terencana. Kalau konsekuensi itu terencana, ada. Seperti gini, misalkan kita punya buku kasus, siswa yang melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan 1 poin negatif misalkan, maka itu adalah konsekuensi. Seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Jadi dalam hal ini, ketika konsekuensi maka guru berperan sebagai monitoring, memonitor. Ini aturannya. Ya. Boleh? Misalnya di sekolah pakai itu tata tertib siswa kan sudah ada. Kita melaksanakan tata tertib siswa, bukan menghukum siswa, atau itu konsekuensi tata tertib siswa. Jadi itu, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi dari tata tertib siswa? Hukuman yang dilaksanakan di sekolah. Siap. Atau boleh? Terima kasih Bu Nen. Menarik sekali, bagus sekali pertanyaannya. Apakah hukuman, apakah konsekuensi seperti itu ya? Hukuman atau konsekuensi? Ketika dalam hal ini kalau melihat hukuman itu tidak terencana, sifatnya tiba-tiba, kemudian hukumannya pun bersifat tiba-tiba. Kemudian kalau bedanya dengan konsekuensi, ada aturan, kemudian aturan tersebut sudah diketahui oleh siswa dan siswa akan mengetahui konsekuensinya apa. Ketika mereka tidak melaksanakan A, maka konsekuensinya B. Seperti itu ada aturannya dan semua orang di sekolah tersebut sudah tahu konsekuensinya apa, aturannya apa, konsekuensinya apa. Sudah tertera seperti itu. Kemudian
Itu kan ya. Ya. Siap umurnya, siap. Ya, jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi pertama ketika aturannya ada, kemudian ketika aturannya ada. Yang kedua, bagaimana cara menanganinya. Konsekuensi dan restitusi sebenarnya semuanya ada. Aturannya ada, konsekuensi dan restitusi aturannya ada, tapi bagaimana cara menanganinya? Konsekuensi dan restitusi adalah bagaimana, nanti kita akan pelajari bagaimana cara guru menangani masalah yang terjadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ibu dan Bapak, ini posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Tadi ketika ada hukuman, maka guru sebagai penghukum. Seorang penghukum biasa atau bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal atau ucapan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut seperti itu. Kemudian posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini biasanya tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, memonitor berarti mengawasi. Yang tadi berarti lebih ke perannya yang tadi konsekuensi. Melanggarannya apa? Konsekuensinya ini. Nah, di sini peran guru sebagai pemantau seperti itu. Kemudian peran guru yang kelima sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini restitusi, ada posisi manajer, ada di restitusi di sini. Ketika misalkan murid tidak berpakaian seragam, kenapa ditanya dulu kenapa kalian tidak berseragam? Mungkin ada alasan tertentu kenapa mereka tidak berseragam. Jadi tidak langsung menjudge, menghukum siswa begini, ditanyakan dulu. Kemudian setelah itu dipersilakan kepada mereka solusinya seperti apa. Kalian telah melanggar aturan ini, maka solusinya seperti apa. Ini ada di posisi kontrol 5 guru sebagai manajer. Nah, di sini kelihatan guru penghukum membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas. Murid berkata, dampak pada murid. Ditakutkan adalah dampak terhadap murid apa yang kita lakukan. Kemudian berapa kita lanjutkan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi penghukum, contohnya berdiri di lapak selama 1 jam. Itu ungkapan biasanya dikemukakan oleh penghukum. Kamu keluar kelas, mereka bangun langsung diharu. Itu penghukum. Mereka bangun orang digantung. Mereka bangun seperti itu. Itu ya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ungkapannya, berapa kali ibu bapak bilang atau harus memberitahu kamu membuat ibu stres atau pusing. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Mungkin kita sering seperti itu. Ibu teh geus lieur ngurus maneh teh. Bapak teh geus lieur ngurus kalian. Ini membuat orang merasa bersalah. Apa yang salah yang dilakukan murid? Ibu teh pusing dengan kalian. Apa yang dilakukan salah oleh murid? Membuat ibu pusing.
Ibu teh positif gara-gara kalian. Ya, ibu teh stres gara-gara kalian. Kan anak teh bersalah, anak membuat stres ibunya. Anak-anak, kalau kalian seperti itu saja, ibu akan dimarahi kepala sekolah. Berarti ibu bakal dimarahi. Bakal dimarahi kepala sekolah karena ulah kalian. Padahal ibu tidak salah dengan kepala sekolah, karena kalian yang salah, ibu dimarahi kepala sekolah. Itu membuat orang merasa bersalah. Ya, bahasanya biasanya pelan. Nah, ibu teh keseliu. Ya. Ya, membuat merasa bersalah. Ya, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau kalian kerjakan tugasnya, ayo ibu bantu. Ayo ibu bantu, sok ibu dibantu, sok bapak dibantu. Ya, malah ada anak yang beranggapan dibantu itu pekerjaan gitu. Dibantu teh menyelesaikan pekerjaannya. Padahal kita membantu bagaimana dia memahami apa yang dikerjakan. Nah, takutnya posisi kontrol sebagai teman malah anak membuat atau menjadikan guru temannya dan mereka bersifat seperti ke temannya dari bahasanya, dari perilakunya. Malah punten pernah ningali, pernah melihat ada siswa anu mayang-mayang guruna. Ini gurunya, siswa Pak. Jadi tangannya ke pundak gurunya. Karena siswa tersebut menganggap bahwa guru adalah temannya. Sopan tidak? Kan tidak sopan. Ya. Ada siswa yang datang-datang kemudian memeluk guru. Kalau perempuan ke perempuan mah kalau apa-apa. Kalau laki-laki perempuan ambil atau. Ya, itu yang dikhawatirkan. Atau. Nah, itu yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Kemudian pemantau tadi, pemantau lebih ke posisi ini, lebih ke posisi ini. Konsekuensi tadi, pemantau. Kemudian terakhir manajer. Ibu tahu dalam sebuah perusahaan yang paling gede gajinya siapa? Direktur yang punyanya. Yang kedua, biasanya bagian manajer itu mempunyai gaji yang besar. Kenapa gaji manajer besar? Mereka sifatnya mengatur bagaimana perusahaan itu jalan. Ya, seperti itu. Kenapa gajinya besar? Karena apa yang dia lakukan pun besar. Ya, makanya kita harus menjadi manajer di kelas, manajer di sekolah, biar gajinya besar. Keuntungannya besar pastinya. Kita lanjutkan. Ibu coba lihat, ini posisi 5 kontrol guru, ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai penghukum, sebagai pemantau, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman atau sebagai manajer? Merasa bersalah, kecewa ya. Ibu sampai kecewa. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Mana salah wae. Berarti dia anak tersebut orang salah wae penghukum. Tuh, ibu sudah bagus, sudah paham. Bagus. Oke, lanjutkan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayo lakukan demi itu ya, teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Ya. Aturan. Pemantau selalu menyebutkan aturan. Di akhirnya siswa harus melakukan atau mendapatkan sesuatu berdasarkan aturan tersebut. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Ada yang bisa menjelaskan Ibu? Menjawab, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Enggak. Kenapa harus keyakinan kelas atau peraturan kelas itu apa? Maka biasanya kalau peraturan kata-katanya ada kata-kata apa? Ada kalimat, ada kata apa? Ada kata perintah. Kata perintah dilarang. Kemudian dilarang membuang sampah, kemudian tidak boleh dan sebagainya. Itu kata-kata yang negatif dalam peraturan seperti itu. Bedanya kalau keyakinan berasal dari dalam diri siswa, kemudian sifatnya tidak dipaksakan karena atau tidak bersifat memaksa, tapi berasal dari dalam diri mereka, seperti itu. Nah, seperti di sini Ibu, tanggung jawab bisa kita gini, misalkan dilarang melakukan perundungan di dalam kelas, itu berarti kan peraturan. Dilarang melakukan perundungan di dalam kelas. Kira-kira kalau kita ubah ke keyakinan kelas apa? Dilarang membuli teman. Kalau kita ubah ke keyakinan kelas apa? Sayangilah teman, hormatilah teman, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Itu keyakinan kelas hasil dari perubahan peraturan kelas tadi. Ya, ketika disebutkan ketika ada anak, ada siswa, ada murid yang melakukan perundungan, ingat ada keyakinan kelas, saling menghormati, saling menyayangi, seperti itu. Nanti di akhir Ibu dan Bapak saya akan membagikan kertas ini, kemudian Ibu dan Bapak tulis apa yang Ibu Bapak harapkan di sekolah kita, baik berupa aturan, baik berupa keinginan Ibu dan Bapak, kemudian kita nanti akan ubah menjadi keyakinan sekolah. Kita kenapa tidak keyakinan kelas, kita lebih luas dulu keyakinan sekolah. Mudah-mudahan keyakinan tersebut akan dibuatkan atau dijadikan peraturan, bukan peraturan, keyakinan sekolah yang nanti akan dipampang ditempel di sekolah. Ibu, kita lanjutkan. Ini contoh keyakinan kelas. Hadir tepat waktu. Walaupun dalam merupakan sebab ada sesuatu yang keyakinan kelas di sana masih bersifat peraturan kelas. Oke. Baiklah, Ibu dan Bapak, kita lihat segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi adalah langkah atau cara-cara yang diambil atau dilaksanakan oleh seorang manajer ketika menghadapi permasalahan, maka manajer akan melaksanakan kegiatan ini. Itu, Bu, maaf sebentar. Baiklah Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Restitusi adalah langkah atau cara kerja yang dilakukan oleh manajer untuk menyelesaikan permasalahan. Kita lihat restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah. Oke. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat pemecahannya. Jadi begini, masalah datang dari siswa, seorang manajer harus bisa mengarahkan kepada siswa, bertanya kepada siswa, apa yang telah kalian langgar? Misalkan ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, keyakinan apa yang telah mereka langgar? Setelah mereka mengetahui keyakinan apa yang dilanggar oleh siswa tersebut, kemudian karena
Benar nggak Bu? Misalnya begini, kalian sudah melanggar aturan keyakinan kelas nomor 2, misalkan saling menyayangi. Karena kalian melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas, maka konsekuensinya kalian harus begini. Manajer bukan? Ketika kalian tidak sesuai dengan keyakinan sekolah nomor 1 misalkan, maka secara otomatis kalian harus melakukan ini. Itu manajer bukan? Nah, baiklah. Dalam restitusi, masalah di siswa ditanya ke siswa dan harus dilakukan lagi oleh siswa. Misalkan begini, ketika siswa melanggar keyakinan kelas, tanyakan, keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Misalkan keyakinan kelas A nomor 1. Bertanya lagi. Jadi tidak memberikan hukuman atau tidak menyebutkan hukuman, tapi begini, ketika kalian melanggar keyakinan kelas, apa yang harus kalian lakukan? Ya, jadi pertanyaannya begitu. Jadi mengembalikan ini siswa, apa yang harus kalian lakukan? Misalkan tidak melaksanakan piket. Ya, tidak melaksanakan. Misalkan siswa tidak melaksanakan piket, apa yang harus kalian lakukan? Misalkan kalian karena tidak melaksanakan piket atau tidak melanggar kedisiplinan. Misalkan piket itu kedisiplinan ya, misalkan kedisiplinan. Apa yang akan kamu lakukan? Pak, saya akan bebersih sekarang. Kan sudah bisa kan? Pak, saya minggu depan akan bebersih sesuai dengan jadwal. Itu merupakan solusi yang mereka dapatkan sendiri. Ketika misalkan begini, hari Senin harusnya memakai pakaian putih biru, kemudian mereka memakai pakaian pramuka. Ketika jawaban dia lupa, ketika jawabannya misalkan saya melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas, tidak melanggar keyakinan sekolah, tidak disiplin. Ibu bertanya lagi, ketika begitu apa yang akan kamu lakukan? Silakan. Bu, saya akan pulang dulu ganti pakaian. Dekat akan diperbolehkan tidak? Tidak. Berarti ada solusi lain tidak? Ketika misalkan kalian kalau kembali lagi pulang lagi kan akan mengganggu pelajaran kalian. Ada solusi yang lain tidak? Ada. Misalkan kata-kata, Bu, kalau bisa telepon ibu saya untuk mengantarkan pakaian seragam yang sesuai. Itu solusi yang disampaikan oleh siswa. Jadi kita tidak menghukum siswa, tapi mencari barang-barang dengan siswa. Solusinya malah mereka yang mengeluarkan solusinya sendiri seperti itu. Ya, itu posisi kita sebagai manajer. Ya, walaupun mungkin satu sisi ketika kita melaksanakan posisi manajer akan ada aneh. Nah, si ibu senantiasa nama gablok misalkan. Nah, jadi dia akan aneh. Nah, mungkin ibu jadi gitu, akan aneh, tapi untuk positif nggak apa-apa. Oh, si ibu jadi bangga ya mas. Padahal bukan bangga, tapi kita melaksanakan. Intinya sama. Kita akan ingin mendisiplinkan siswa. Dan caranya berbeda. Jangan sampai disiplin yang kita terapkan ketika kita menjadi penghukum malah ada efek yang lainnya, efek di belakangnya. Ibu ada kata-kata begini, budak bangun, di sekolah itu bangun, coba diceraikan. Kemudian suatu waktu ketemu dengan ibu, tuh Bu, bageula aku sampai diceraikan wae, ayo nama aku terus jadi polisi. Kata-kata pertama apa yang dilakukan oleh dia? Bentuk kesalahan kita terhadap dia. Ibu nanya apakah betul bangun sampai diceraikan ke ibu, ayo nama aku lantaran mulut ke ibu lagi ini. Ada ungkapan mereka diceraikan juga. Nah, tapi alhamdulillah dia sudah sukses seperti itu. Tapi ditakutkan adalah ingin sampai tanah hilang Bu. Banyak terima kasihnya loh Pak. Ya. Anak-anak yang ketemu justru dengan mendidik ibu marah ini, saya sekarang jadi polisi. Kalau saya bantu ibu mungkin saya akan jadi polisi. Betul.
Nah bagus seperti itu. Cuman poinnya di sana ada poin yang harusnya ibu sebab pendidikan yang diberikan ibu di sekolah, sebab kasih sayang ibu di sekolah, tapi sukses. Ibu sebab ibu marahi saya, tapi sukses. Disiplin mungkin. Ya, seperti itu. Jadi ada poin yang betul siswa nanti jadi sukses ibu, tapi jangan sampai anu diibu budak teh tanah, abdi dicibit ke ibu. Betul. Nah, betul. Tapi ungkapan kata-kata yang negatif seperti itu, ayo orang yang seperti itu. Baik, terima kasih. Atau mohon ibu. Sebuah proses yang tidak akan bisa cepat kita lakukan ini butuh waktu dan kadang kita akan terbentur juga dengan keadaan yang kurang sabar menghadapi muridnya, pembina OSIS, sabar menghadapi murid, sebentar lagi ada tugas, itu insya Allah tidak tugas. Nah ini segitiga restitusi bu. Pertama, menstabilkan identitas. Pernyataannya, anak-anakku, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang keluar ketika menstabilkan identitas. Tidak mungkin orang tidak pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, berarti banyak orang yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, kemudian perkataan yang kedua, salah satunya atau validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan gini, ada anak yang menampar rekannya. Tidak mungkin secara tiba-tiba dia melakukan itu. Atau anak yang misalkan marah ke temannya, tidak mungkin tiba-tiba melakukan kegiatan seperti itu. Maka pernyataannya dari dulu, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Digali dulu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, yang menanyakan keyakinan mas apa yang telah kita sepakati. Ya, itu. Ibu bapak silahkan dilihat dulu. Ya, baiklah. Kita lanjutkan. Itu untuk segitiga restitusi. Kemudian ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini anak yang bermasalah. Nah, yang bermasalah. Kemudian cara penanganannya. Ini anak yang kedua. Nah, sebelum menutup ibu, nah ini makanya belum ditutup. Sekarang barangkali ibu ada pertanyaan. Oke, maaf berdiri dulu. Oh iya. Mangga bu. Pertanyaan dari saya Pak, bagaimana penerapan untuk manajerial ketika ada suatu permasalahan? Ya. Itu saja. Oke, terima kasih. Bagaimana cara yang dilakukan manajer atau manajerial dalam menangani masalah? Itu yang tadi yang baru saja kita bahas. Nah, peran manajer dalam menangani masalah atau menanggapi masalah ada 3 poin atau 3 langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam hal ini, guru memahami perasaan murid. Ya, guru mencoba memahami perasaan murid. Ketika ada anak yang marah terhadap temannya, maka pernyataan guru di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, pasti melakukan kesalahan. Tidak semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Banyak siswa yang pernah kesiangan, misalkan.
Itu. Kemudian yang kedua, kamu tentu punya alasan melakukannya. Nah, ketika siswa misalkan kesiangan, kalian punya alasan nggak kenapa kesiangan? Pak, saya rumahnya jauh. Pak, saya motornya dipakai. Ayah saya motornya mogok. Itu alasannya. Kemudian yang terakhir adalah cara kamu ingin menjadi orang seperti apa, kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan bagaimana mereka menyikapi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Begitu Ibu? Barangkali? Ya. Terima kasih Pak. Siap. Atur Ibu sama-sama. Gimana Pak kalau misalnya alasannya bangunnya kesiangan gitu? Tadi ada alasan siswa. Bagaimana kalau misalnya alasannya itu kesiangan Pak atau kesiangan Bu, ya kita sebagai manajerial gimana? Tentunya ketika kita ketika ada siswa atau murid yang kesiangan, kemudian ditanya kenapa dia kesiangan, ketika mereka menyatakan, menerangkan kenapa kesiangan, maka kita menanggapinya, maka kita memperhatikannya, kemudian bertanya ke siswa, kedisiplinan atau keyakinan sekolah apa yang pernah kalian langgar, seperti itu. Kemudian bertanya ke siswa, kira-kira kalian akan melakukan apa terhadap keyakinan kelas yang dilanggar tersebut. Misalkan, Pak, Bu, saya tidak akan kesiangan lagi untuk minggu depan, seperti itu. Berarti kan itu jawaban murid terhadap kita. Maka kita pegang itu pertama. Kemudian langkah apa lagi untuk supaya tidak kesiangan? Misalkan, Pak, saya akan menginformasikan ke ibu saya untuk membangunkan pagi-pagi, misalkan, dan sebagainya. Ketika misalkan minggu depan terjadi lagi, punten, siswa yang di lapangan upacara kita melihat ada siswa yang sering kesiangan. Malika. Iya. Yang kesiangan dulu aja ya. Yang kesiangan dulu. Kita sudah memanggil siswa tersebut, kemudian bertanya kenapa tidak kesiangan. Kalau sudah berkali-kali berarti harus ada lanjutan dari kita. Kita pernah mendatangi rumahnya belum? Iya, kita mengisi. Artinya begini, kita kan baru mendengarkan tadi kata anak, saya tidak akan kesiangan lagi untuk minggu depan, dan saya akan menyampaikan ke orang tua untuk membangunkan pagi-pagi. Benar nggak itu disampaikan ke orang tua? Takutnya pada siswa yang tadi ketika kesiangan terus hari Senin atau tiap hari, jangan-jangan siswa tersebut dibiarkan oleh orang tuanya, ya, atau malah ketika dibangunkan kemudian ternyata siswanya tidak dengan gugup lah, maka harus ada tindakan yang lain sehingga siswa tersebut tidak jadi kesiangan baik seperti itu. Makanya walaupun misalnya kita kan belum menyisir, tapi nanya ke anak nih, kenapa kamu kesiangan terus berulang-ulang? Ya karena tidak ada yang membangunkan. Emang dulu nggak ada siapa-siapa, karena mama saya kerjanya berangkatnya lebih awal, lebih sibuk dari dia kan kerja di Telkom atau belum pulang dia bagian malam pulangnya Oke, kalau sebetulnya kita lanjutannya berikutnya ketika sudah melihat seperti itu minimal 1 kali atau 2 kali seperti itu, maka kita harus berkunjung ke rumahnya. Kita harus lebih sebenarnya yang terjadi di rumahnya seperti apa. Banyak kejadian di kita siswa kasihan wae lantaran mainin HP wae sampai jam berapa, main HP. Kemudian sebenarnya saya pernah membicarakan masalah budaya positif kemarin waktu dengan orang tua. Jadi budaya positif
akan tidak menjadi apa-apa atau menjadi nol ketika budaya positif itu hanya diterapkan di sekolah. Sebab apa? Di sekolah itu kan jamnya waktunya sebentar. Kemudian ketika anak diberikan keyakinan kelas, mereka sudah membuat keyakinan kelas dan sebagainya. Tapi begitu sudah melangkahkan kaki keluar dari sekolah, keyakinan kelas itu sudah hilang. Sebab etapa keyakinan kelas, etapa keyakinan sekolah. Mereka tidak membuat keyakinan itu menempel dalam dirinya sehingga membuat atau menjadi keyakinan dirinya. Makanya untuk kelas 7, kelas 8 atau semester nanti atau ada program sekolah, di sekolah kita tidak dijalankan, di sekolah lain sudah dijalankan. Ada kegiatan parenting. Ya, di sekolah-sekolah SD dijalankan ya. Di SD itu dijalankan parenting. Di SD biasa tidak dijalankan. Di swasta di IT dijalankan. Di SMP tidak dijalankan. Pentingnya kita menyampaikan budaya positif, aturan sekolah, keyakinan sekolah yang disampaikan ke orang tua, kemudian diterapkan bukan hanya di sekolah. Saya pernah bertanya ke orang tua yang melaksanakan parenting itu kumpulnya ngapain saja, apa saja. Ternyata yang mereka bahas adalah perkembangan anaknya. Disebutkan ini begini, malahan keluhan wali kelas terhadap siswa itu disebutkan oleh wali kelasnya ya. Misalkan ibu, punten, tuang putra, anak ibu sering begini, itu disebutkan dalam kegiatan parenting. Ya, dan sebagainya. Ya, itu suatu yang bagus untuk menanam budaya positif di kelas, kemudian sampai ke kelas ke rumahnya. Dan Ibu Lia, berarti Ibu Eli, sebab itu berhubungan dengan siswa, maka itu menjadi garapan kesiswaan untuk hubungannya di kesiswaan dan humas berarti kegiatan parenting. Kami sekolah tidak ingin, saya sendiri tidak ingin ketika orang tua dipanggil ke sekolah hubungannya dengan tua. Lamun ayah nggak bangun, kakak dipanggil. Kalau ada piknik, kakak dipanggil. Ada wisata masuk. Ya, sama itu juga untuk kemajuan siswa. Ya, nilai akademia betul. Tapi orang-orang menyeluruh minimal disebutkan dalam satu pendapat siapa disebutkan minimal dalam satu semester itu harus ada 5 kali pertemuan dengan orang tua. 5 kali pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan kemarin awal tahun pelajaran. Pertemuan kedua ketiga. Pertemuan terakhir adalah kita membagikan rapat ke orang tua. Kemudian di sana bukan ibu ini rapat anak ibu, tapi dibahas. Walaupun pastinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kita bahas bukan. Yuk. Terima kasih atas waktunya. Banyak sekali ilmu yang saya rasakan atau manfaat dari penjelasan dari Panjang. Mungkin yang saya tanyakan adalah tentang posisi kontrol guru. Di situ kan ada 5. Apakah 5 peran guru harus dilaksanakan semua? Siap. Apakah peran guru dari 5 posisi guru itu harus dilakukan semua atau tidak? Ya, atau kemudian ada semua gitu luar biasa. Ya, pas jalan-jalan di Jakarta. Betawi. Oke, Ibu dan Bapak, 5 posisi kontrol guru adalah gambaran seluruhnya dari apa yang dilakukan oleh guru di sekolah. Dari mulai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itu adalah 5 peran guru yang dilakukan di sekolah. Dan kita
sudah melaksanakan kelima-limanya, cuma kita tidak tahu posisi kita ada di mana. Kita tidak mengetahui posisi kita ada di mana. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kita melakukannya. Begitu kita diperlihatkan, oh bening ada yang pernah kita lakukan. Nah, kemudian penjelasannya atau jawabannya, apakah harus dilakukan semua? Tentu. Apakah harus dilakukan semua? Tentu tidak. Ya, jadi dari mulai sekarang katakan tidak untuk menghukum, katakan tidak untuk membuat merasa bersalah, katakan tidak untuk pemantau, katakan tidak untuk sebagai teman dan sebagainya. Jadi mari laksanakan peran guru ketika menghadapi masalah. Di sini ya, peran guru ketika menghadapi masalah sebagai manajer. Apakah kita penting menjadi teman mereka, teman siswa? Penting menjadi teman mereka. Tapi bagaimana kita mengejawantakan atau menerapkan peran kita sebagai teman mereka? Ya. Ketika menghadapi masalah, jadi teman, udah lah, kamu mah tidak tahu langsung masuk kelas, walaupun melanggar, itu kan sebagai teman. Ya. Kita ulang-ulang pilih kasih. Hari kali itu misalkan galak, hari kali bagus, terutama anak ulur misalkan. Baiklah, atau kemudian menaik itu penting. Anu mau sana sekarang? Boleh? Ini pertanyaan dari yang awal ya, konsep kritik dari konsep kritik. Apakah konsep inti budaya positif harus semua dijalankan? Ya. Terima kasih, Bu. Apakah konsep inti budaya positif harus semua dijalankan? Iya. Ibu badai ke Jakarta lewat mana? Pakai mobil. Ibu pertama mau jalan tol lewat ke mana dulu? Lewat Subang heula. Ke Subang ka mana? Cikampek, Karawang, Bekasi, Jakarta. Maka langkah-langkah ini harus semua dilaksanakan, sebab ini merupakan runtutan acara, tahapan kegiatan, dan ini harus dilaksanakan. Banyak sekali poinnya, banyak sekali itemnya. Bukan perkara mudah kita melaksanakan ini, dan bukan perkara susah juga kita untuk bisa melaksanakan ini. Akan kembali ke kita, kemudian akan kembali ke kita konsisten tidak melaksanakan itu. Sebab kadang-kadang begini, Bu, ada ucapan ayeuna teka pakai isu, omongan ayeuna teka pakai isu. Artinya aturan sekarang tidak terpakai besok, atau aturan itu pilih-pilih, ya. Sebab ini mah kepala sekolah boleh kesiangan, sebab ini mah misalkan orang tertentu boleh tidak diperlakukan seperti ini, ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang perlu kita tekankan, menyangkut keadilan, menyangkut persamaan hak, menyangkut persamaan mendapatkan konsekuensi atau aturan. Itu poinnya boleh ya? Oke, teman-teman, Ibu dan Bapak, untuk yang terakhir saya minta Ibu dan Bapak membuat tulisan di kertas ini, bisa berupa aturan, bisa berupa keinginan Ibu Bapak atau keyakinan Ibu Bapak menyangkut perkembangan sekolah, menyangkut siswa kita. Ya, boleh aturan dituliskan di sini, boleh keinginan, boleh juga keyakinan. Silakan.
Bebas. Bu Punten. Ya, yang bertanggung. Silakan membuat peraturan, membuat keyakinan atau membuat apa yang diinginkan terhadap siswa. Ini kan langsung aja. Ibu cukup satu saja. Tiap orang satu. Misalkan anak kesiangan, ibu pengen apa? Ya, bentuknya bisa berupa keinginan, bisa berupa peraturan, atau bisa keyakinan. Nanti kita akan berubah ke dalam keyakinan. Ibu Punten, kalau yang di kelas itu ada? Enggak, ada di sana ada. Oh, siap. Ya, maka ibu kalau sudah silakan ditempel ke sana. Sudah ditempel. Silakan. Baiklah, terima kasih. Ibu sudah semua ditempel. Kita lihat apa yang ditulis oleh ibu dan bapak. Siap. Oke. Yang pertama, meningkatkan sikap disiplin anak yang diawali memberi salam setiap kali bertemu bertatap muka dengan semua siswa dan murid. Keyakinannya apa? Meningkatkan sikap disiplin, berarti keyakinannya disiplin, ya. Keyakinan sekolahnya disiplin. Yang kedua, bersih itu indah. Keyakinan kelasnya, keyakinan kelas sekolahnya apa? Bertanggung jawab. Nah, kan kalau bersih itu kan ada membuang sampah pada tempatnya. Berarti di sana ada poin keyakinan kelas bertanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian belajar mendengarkan orang lain bicara. Keyakinan kelasnya apa? Menghargai. Saling menghargai. Menghargai, saling menghargai. Ya. Yang keempat, kehadiran guru di sekolah tepat waktu. Berarti apa? Disiplin waktu. Harus ada di poin 1 ya. Ini kita cek ini kita ini. Ada poinnya sama. Tadi disiplin, yang disiplin, poinnya sama. Sekolah adalah rumah keduaku. Sekolah adalah rumah keduaku. Berarti poinnya apa? Poinnya membuat anak nyaman dan aman gitu ya. Oke. Nyaman
nyaman dan aman. Oke, bagus. Yang selanjutnya saling menghormati dan menghargai. Ini ada dua. Menghormati sudah ada di sebelumnya belum? Disiplin, tanggung jawab, menghargai. Berarti menghargai itu satu ya. Menghormati belum ya? Saling menghormati. Saling menghormati itu punya dari sini. Oke, yang selanjutnya, anak supaya menjadi siswa yang melaksanakan keyakinan kelas. Berarti itu apa? Tanggung jawab, disiplin. Tanggung jawab, disiplin. Ada Bu ya? Ini sudah ada. Saling menghormati sudah ada. Slogan Yayasan Sungguhono Ihmadiyah Mangunkulan Tutulandani kita tetap terapkan di kelas dan ada realisasi dari semua warga sekolah. Berarti apa? Ada realisasi. Ada realisasi. Berarti apa? Ada realisasi aksi realisasi sewarga sekolah. Oke. Berarti kan ada gini, ada Yayasan Sungguhono dari depan, dari belakang, dari tengah, dari belakang. Berarti proses saling mendukung, Bu ya, saling mendukung. Nah, gotong royong, saling mendukung, gotong royong. Baiklah, Ibu dan Bapak, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah punya 6 keyakinan sekolah. Ibu dan Bapak, Ibu bisa menerapkan ini, membuat ini di kelas. Bisa membuat ini di kelas, keyakinan kelas. Bisa membuat keyakinan kelas di kelas Ibu dan Bapak. Silakan menggunakan kertas tempel seperti ini. Boleh langsung, boleh ke kertas begini atau misalkan ke whiteboard, nanti dirubah. Tapi mendingan saudara Abdina, mendingan ada kertas begini, ini jangan ditulis keyakinan begini, ada bagusnya lah. Kemudian keyakinan kelasnya yang mereka tulis mending begini, sudah begini saja. Tempel. Jadi mereka menyadari bahwa itu bukan tulisan kita, itu tulisan mereka. Nah, tempel, ini keyakinan kelas mereka. Bukan kita yang membuat, tapi mereka yang membuat. Ada keyakinan. Kecuali mungkin kita luruskan tadi bersiku indah, kata menjawab atau seperti apa, diluruskan seperti itu. Itu bisa Ibu dan Bapak terapkan di kelas. Dan siswa akan antusias, akan ramai menulis apa yang ingin mereka tulis. Baiklah Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah bantuannya kita sudah mempunyai keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Insya Allah ini akan kita sampaikan ke pimpinan dan kita akan terapkan, kita akan masukkan ke visi misi dan aturan sekolah seperti itu. Nanti kita akan buat aturannya bukan aturan sekolah lagi, tapi sudah keyakinan sekolah, bentuknya keyakinan sekolah. Baiklah Ibu dan Bapak, sampai kita di penghujung acara penutup. Dalam penerapan program disiplin, hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekali lagi, kita sebagai guru hanya menuntun siswa. Kita tidak menggusur siswa, kita tidak memaksa siswa, tapi kita menuntun bakat yang sudah ada di siswa sehingga mereka menemukan apa yang mereka inginkan atau bakat mereka menjadi muncul seperti itu. Pada akhirnya tuntunan kita membuat mereka bahagia dunia dan akhirat.
Ibu dan Bapak, terima kasih sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian mudah-mudahan kita bisa melaksanakan posisi kontrol kita sebagai manajer dan kita bisa membuat dan melaksanakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Sehat. Sehat semua ya. Hadir semua hari ini? Tidak. Ada tidak hadir? Ya, nanti Bapak anak-anak sekalian, untuk saat ini, untuk hari ini Bapak minta bantuan kepada kalian. Kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah mendengar belum? Belum pernah mendengar. Oke. Pernah mendengar peraturan kelas tidak? Peraturan kelas. Dilarang anu, dilarang. Pernah mendengar tidak? Pernah. Adanya di mana? Di kelas ada kan? Ada peraturan kelas. Kalian jangan membuang sampah sembarangan, jangan masuk ke sekolah, ke kelas dan sebagainya. Pernah melihat? Nah, itu adalah peraturan kelas. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Perbedaannya apa antara keyakinan dan peraturan kelas? Ada yang tahu nggak? Ada tahu? Oke. Ini, anak-anak sekalian, kalau peraturan biasanya kalimatnya kalimat atau kata-kata negatif. Kenapa kata-kata negatif? Dilarang. Kemudian apa lagi biasanya? Kalau keyakinan kelasnya, kalau peraturan kelas itu dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian dilarang mengotori kelas dan sebagainya. Ya, silakan. Nah, itu adalah kata-kata seperti itu adalah peraturan kelas. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Perbedaannya, kalau keyakinan itu sesuatu yang timbul dari dalam hati kita dan tidak menggunakan kata-kata negatif. Tidak dilarang membuang, dilarang menggunakan, dilarang kelas dan sebagainya. Tidak menggunakan kata-kata seperti itu, tapi menggunakan kata-kata yang positif. Seperti kalau kalian kira-kira kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya apa? Ya. Tidaknya sama, tidak membuang sama. Kalau dilarang membuang sampah apa? Apa? Membuang sampah pada tempatnya berarti apa? Disiplin. Ya. Kalau kalian pernah dilarang membuli, dilarang membuli, berarti kalau kalimat positifnya apa? Saling menghargai, seperti itu. Nah, keyakinan kelas adalah kalimat-kalimat seperti itu. Ya, berarti diulangi lagi bahwa keyakinan kelas adalah keyakinan di dalam hati kita untuk ditempelkan, untuk diciptakan di dalam kelas ini, sehingga kelas ini menjadi kelas yang kondusif. Tahu kondusif? Aman, tertib dan sebagainya. Jadi menggunakan kata-kata positif. Seperti tadi, kalau kalian dilarang kelas masuk ke sekolah, berarti apa? Kalau positifnya apa? Disiplin, tepat waktu. Dilarang membuang sampah tadi apa? Disiplin apa? Disiplin membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kalau dilarang menyakiti apa? Kasih sayang, saling menghargai, ya, seperti itu. Nah, teman sekalian, untuk membuat keyakinan kelas pada hari ini, Bapak punya kertas seperti ini.
ya, punya kertas. Nanti kalian tulis apa yang kalian inginkan di kelas kalian. Seperti tadi, tidak menggunakan kata-kata yang negatif, tapi kata-kata yang positif. Modal tadi, kalau dilarang membuang sampah sembarangan berarti disiplin dan sebagainya. Saling menyayangi, kemudian saling menghormati dan sebagainya. Nah, kalian tulis di sini satu orang satu, kemudian nanti kalau sudah selesai kalian tempel tulisan kalian pada kertas karton di depan, ya, kertas karton. Kemudian tulis, kemudian nanti tempel di sini. Kemudian nanti Bapak akan memilih, kalau ada yang sama berarti Bapak akan cabut kalau ada yang sama kata-katanya. Ya, nanti kita lihat ada berapa keyakinan kelas yang telah kalian tuliskan. Ada pertanyaan? Ada? Pakai nama boleh? Pakai nama kemudian tuliskan. Ya, silakan. Kalian siapkan alat tulisnya. Oke, Bapak bagikan. Dan di belakang. Ini beda-beda nggak apa-apa warnanya ya. Tidak mempengaruhi apapun. Ya. Udah cukup. Satu orang satu ya. Kalian tidak menulis jadi keyakinan kelas, tinggal tulis di sini. Misalkan kalian ingin kelas ini, tidak kelas sekolah berarti apa? Disiplin, kemudian saling menyayangi dan sebagainya ya. Disiplin, jujur, tanggung jawab seperti itu ya. Kalau jangan membuli apa? Jangan membuli, jangan. Kalau jangan itu kan katanya kata yang negatif, kalimat negatif. Kalau jangan membuli apa? Saling menyayangi, saling mengasihi, gitu. Silakan. Satu saja. Yang jelas ya. Kalau Bapak minta tulisannya pakai tulisan yang jelas, udah. Pakai nama boleh, tidak pakai nama juga nggak apa-apa. Udah janganlah, jangan pakai nama. Kalau yang udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Kalau yang udah nggak apa-apa, dilanjut. Udah apa-apa dilanjut.
Satu saja ya, satu. Satu. Ya. Satu saja, Bapak sudah satu. Sudah selesai? Kalau sudah selesai silakan ditempel masing-masing. Ditempel di sini. Bebas kalian tempelnya bebas. Silakan di sini tempel. Jangan pisahkan itu. Sudah semua? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, Baiklah anak-anak sekalian, kalian telah menuliskan keyakinan kelas kalian. Kalian sudah menuliskan keyakinan kelas kalian. Sekarang kita akan lihat keyakinan kelas yang telah kalian tulis. Kemudian kita akan pilih, kalau ada keyakinan yang sama berarti kita buang satu ya. Oke, yang pertama, saya ingin tidak ada yang melanggar aturan kelas. Berarti apa ininya? Taat aturan ya. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain. Berarti apa? Keyakinan kelasnya. Saling menghargai. Oke. Saya ingin di kelas tidak ada keributan. Oke. Saling menghormati. Saling menghormati yang sama. Aku ingin pandai saling menjaga barang temannya. Oke. Saling mengasihi, saling menghargai, menyayangi, menghormati. Lengkap. Nah, tidak boleh ada bullying, berarti saling menyayangi. Ini tidak boleh ada bullying, Bapak dicabut sebab ini peraturan Negatif. ya, kalimat negatif atau negatif berarti itu maksudnya peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Di sini kan kata-katanya tidak boleh ada bullying. Ini masuknya ke peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Saling menghargai, di sana sudah ada ya. Oke, saling menghargai. Saling tolong menolong. Loh. Saling menghargai. Oke, ini kita cabut dulu. Harus disiplin.
Berarti disiplin. Ada kan disiplin? Nah, oke. Harus rajin piket, harus rajin piket. Harus rajin piket. Berarti maksudnya apa? Kalau harus rajin piket? Disiplin ya? Disiplin. Harus disiplin. Itu maksudnya harus disiplin. Sudah sabun. Saling menghargai sudah ada belum? Sudah. Saling menyayangi menghargai sudah? Sudah. Bersama teman harus saling menghargai sudah? Sudah. Bersih setiap hari sudah? Sudah. Saling menghormati sudah? Sudah. Saling membantu sama lain? Belum. Saling menghormati? Sudah. Saling menyayangi? Sudah. Saling menghargai sama teman? Sudah. Saling membantu, saling menghargai? Sudah. Saling menghormati? Sudah. Saling menghormati, menyayangi? Sudah. Saling menyayangi? Sudah. Gampang diatur? Nggak ada yang gampang diatur, berarti apa? Disiplin ya? Oke. Saling menghormati? Sudah. Tidak menyebut nama orang tua. Ada saling, tidak menyebut, ada tidaknya. Berarti di sini saling berarti ini maksudnya saling menghormati, menyayangi. Baiklah anak sekalian, saling menghargai. Ini sudah. Saya ingin di kelas tidak ada keributan. Berarti saling apa? Saling menghargai, saling menghormati. Ini udah. Menjaga barang temannya. Tidak ada. Ini apa baliknya? Saling membantu satu sama lain. Ya. Dan tolong menolong. Disiplin. Oke, baiklah. Anak-anak sekalian, dari 28 siswa hari ini kita sudah mendapatkan 8. Di sini ada beberapa ini bukan banyak. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keyakinan kelas yang kita sepakati. Ada keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Ya, ini hanya hasil siapa? Bikinan Bapak bukan? Bikinan siapa? Bikinan kalian. Ini keyakinan kelas yang dibuat oleh kalian dan nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Harus sepakat kelasnya. Kemudian kesepakatan kelas ini kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinannya saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga barang temannya, dan saling menjaga. Ulang aja udah saling menjaga terus kita diambil dan menjaga teman. Saling membantu, saling tolong menolong, harus disiplin, saling menghormati, ada. Saling menghormati. Oke. Mengerti nggak maksud keyakinan kelas? Mengerti. Dibuat oleh kalian dan disepakati oleh kalian. Ketika kalian akan melakukan sesuatu yang salah, maka ingat, saya sudah membuat keyakinan kelas. Jangan sampai keyakinan kelas tersebut menjadi hal yang sia-sia. Ayo kita sepakati bersama. Setuju? Setuju. Kita sepakati bersama keyakinan kelas kalian menjadi kesepakatan kelas kalian. Oke, setuju? Nah, kalau kalian sudah setuju, maka nanti ini akan kita tuliskan ulang menjadi keyakinan kelas yang akan ditempel di kelas kalian. Sepakat? Sepakat ya? Setuju? Oke. Baiklah, anak sekalian, untuk kesepakatan kelas, pembuatan kesepakatan kelas hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Intinya kalian sudah mempunyai kesepakatan kelas yang berbentuk keyakinan kelas.
Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Yang lain. Tunggu itu tapi cepat. Nggak apa-apa. Bapak sama kan? Ya, pulang. Tidak, Pak. Jauh itu ya. Jadi. Perkenalkan, nama saya Faisal Faidulina, kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Raja Agustian dari 8E. Perkenalkan, nama saya Cabuin dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Wilana Sari dari kelas 8E. Sangat senang sekali. Seru sekali. Senang sekali. Seru sekali. Sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan disiplin. Karena dapat menumbuhkan tanggung jawab. Dapat menumbuhkan sikap disiplin. Menumbuhkan sikap saling membantu.